wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah, nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ah. Majlis jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Radio Republik Indonesia dan para pemirsa Masjid Agung Ruhama TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengku guru ni kami si kami pemuliai ama ine abang aka serta saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam subuh yang diberkati ini kita akan mengulang kaji sedikit atau sekilas terkait firman Allah dalam surat An-Naml ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau 'ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduh. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menceritakan tentang kisah semut atau seekor semut dengan Nabi Sulaiman dan pasukan beliau. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini adalah sebuah kenyataan bahwa manusia, Nabiullah Sulaiman, bisa berbicara dengan semut. Disebutkan dalam Al-Quran tersebut, hatta idza atau 'ala wadin namli, dan ingatlah ketika Nabi Sulaiman beserta pasukannya sampai di lembah semut. Dalam beberapa tafsir disampaikan kenapa disebut dengan lembah semut, karena memang di tempat tersebut sarangnya semut-semut. Mungkin sama kalau di tempat kita, kenapa dibilang teritit? Mungkin karena banyak pohon teritit di situ. Kenapa dibilang arul latong misalnya? Karena mungkin di situ banyak tumbuh-tumbuhan yang bernama latong. Wadin namli qalat namlatun, ketika Nabi Sulaiman beserta pasukannya itu sampai di sebuah lembah yang disebut dengan sebuah lembah semut. Qalat namlatun, berkatalah seekor semut. Beberapa waktu yang lalu Ayahanda Tengku Nasril Isma telah menyampaikan kepada kita kisah tentang seorang tengku, seorang ulama dalam sebuah pertemuan yang menyampaikan kepada jamaahnya dalam sesi tanya jawab, silahkan tanya apa saja yang ingin kalian tanyakan, insya Allah akan saya jawab. Kata Pak Nasri, dalam kisah tersebut disampaikan ternyata di situ ada Imam Hanafi. Imam Hanafi bertanya, wahai Tengku, wahai Ustaz, apa jenis kelamin semut yang bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam? Ini sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, qalat namlatun, terlepas dari apa jenis kelamin semut tersebut, tapi kalau Imam Hanafi kene banan ke Pak. Qalat namlatun, berkatalah seekor semut, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduh. Bangkit seekor semut, dia berkata kepada semut-semut yang lain, wahai para semut, Nabi Sulaiman datang bersama dengan pasukan-pasukannya yang sangat banyak. Udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. La yakhtimannakum Sulaiman wa junuduh, supaya kalian itu jangan sampai diinjak oleh Nabi Sulaiman beserta seluruh pasukannya. Wahum la ya'lamun, mereka tidak menyadari telah menginjak-injak kalian. Semut ini pedulinya luar biasa. Ketika dia sadar ada bahaya besar yang bakal datang kepada lembah semut, dia tampil berkata, ya ayuhan namlu, wahai sahabat-sahabatku para semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang dihadapi oleh semut kala itu, bahaya yang dihadapi oleh para semut kala itu, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang, bahayanya jauh lebih besar. Kalau kemarin kita berhadapan dengan bencana, semua peduli terhadap bencana, para relawan juga turun ke lapangan menghadapi bencana. Sesungguhnya pasca bencana, ada sebuah peristiwa besar yang semua kita kiranya bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Apa itu? Salah satunya, beberapa waktu yang lalu, sahabat-sahabat kita dari Pulau Jawa itu datang ke tempat kita. Mereka bercerita, sesungguhnya misi pemurtadan itu terjadi bukan pada awal bencana, tapi ketika semua orang sudah lelah dengan bencana, semuanya sudah capek. Pada saat itulah masuk kelompok-kelompok tertentu, memberikan bantuan-bantuan tertentu, dan itu bisa membahayakan akidah kita. Ada sebuah kisah disampaikan oleh mereka, di sebuah tempat terjadi bencana besar di sana. Semua relawan turun membantu, masjid-masjid juga turun membantu, peduli terhadap orang-orang yang tertimpa bencana tersebut. Tapi ketika berjalan 3 bulan, ketika semuanya merasa sudah nyaman, para relawan sudah mulai pulang, datang kelompok-kelompok tertentu ini. Dia berikan bantuan, karena sudah jarang yang peduli. Dia berikan bantuan, dia berikan beasiswa, dia berikan honor bulanan untuk yang bersangkutan. Alhasil seluruh keluarganya pindah ke tempat agama yang lain. Kenapa? Ngemari bencana sudah jarang orang yang peduli terhadap saudaranya. Padahal ketika itulah permasalahan itu dimulai. Lagu kita sini, orami ngereraya, beli baju reraya, beli bebuken. Sementara empus mani ngemeh, senuan temeh. Nanti sebentar lagi anak-anak kita sekolah. Biaya sekolahnya, biaya masuk pesantrennya. Hal-hal seperti ini menjadi tanggung jawab kita bersama yang kiranya harus kita perhatikan. Qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, supaya kalian jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman wa junuduh dan pasukannya. Pada saat itu majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semut ini walaupun dia tahu bahwa bahaya yang akan mengancam pasukannya itu sangat besar, dia masih berpikiran positif terhadap Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la ya'lamun. Karena nanti kalian diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman tidak tahu kalian itu diinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naml, semut ini kenapa dimasukkan oleh Allah barangkali menjadi salah satu nama surat dalam Al-Qur'an? Karena banyak sekali ibrah yang luar biasa yang terdapat pada semut. Salah satunya disebutkan dalam sebuah buku atau kisah itu. Dulu ada seorang panglima besar. Sekarang kalau misalkan ada yang pergi ke Samarkand itu, ada monumennya di situ. Karena kehebatan beliau, Timur Leng namanya. Saya lupa nama aslinya. Tapi beliau itu dijuluki sebagai Timur Leng namanya. Salah seorang panglima besar dalam sejarah. Bahkan dicatat bahwa Asia itu pernah dikuasai oleh beliau. Nah, disebutkan dan itu dicatat bahwa dalam sebuah pertempuran beliau memimpin pasukannya melakukan invasi ke sebuah wilayah. Pasukannya banyak sekali, tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata di tengah pertempuran pasukannya itu menderita kekalahan. Kocar-kacir pasukannya, kocar-kacir, dan banyak yang menjadi korban. Timur Leng sendiri dia lari bersembunyi ke dalam sebuah gua. Dia malu pulang ke daerahnya, ke tempat asalnya, karena kalah dalam perang. Pasukan banyak, persiapan sudah matang, persenjataan lengkap, tapi tetap kalah. Di dalam gua tersebut, dia merenung, kenapa bisa terjadi kekalahan ini? Disebutkan bahwa di depan beliau itu ada sebuah batu, dan beliau melihat ada seekor semut yang mencoba menaiki batu tersebut. Kali pertama semut itu naik, belum sampai dia ke pertengahannya, semut itu jatuh.
Kali yang kedua, semut itu naik lagi, jatuh lagi. Kali yang ketiga, semut itu naik, namun apa yang terjadi kali yang ketiga, semut itu jatuh juga. Kali yang keempat, Timur Leng berpikir, ini sudah bisa naik ini. Tapi ternyata kali yang keempat pun semut itu tetap jatuh. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai ke-27 baru semut itu naik ke atas batu itu. Saat itu Timur Leng berpikir, seekor semut yang badannya kecil tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah untuk menaiki batu itu. Kenapa saya seorang manusia yang bisa berpikir sudah jatuh, sudah kalah hanya karena kalah satu perang? Disebutkan semenjak saat itu Timur Leng itu tidak pernah terkalahkan dalam 30 pertempuran berikutnya. Apa itu? Bangkit dari keterpurukan. Semua kita terdampak juga dengan bencana-bencana ini, tapi kita perlu bangkit dari keterpurukan kita. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi sebenarnya hikmah-hikmah yang terdapat pada kisah semut. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain akan kita ulang kaji kembali. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun, pada majelis sekalian mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.